manusia dalam pandangan Allah, yang duduk di tanah, yang tidak pakai karpet, yang di lantai, yang berdiri, mungkin di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada Ustadz Somad yang di atas. Betul? Betul kata mereka. Hilang semangat saya juga. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Dan masyarakat negara tulang bawang nggak bisa diajak untuk bersandiwara. Mereka mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Apalah salahnya tadi pura-pura kalian jawabnya nggak bersuara? Boleh jadi yang di bawah, yang duduk di lantai, lebih mulia di hadapan Allah daripada Abdul Somad yang di karpet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang miskin, yang yatim, yang susah, kau bukan dihinakan Allah, kau bukan dijatuhkan Allah. Allah hanya ingin melihat air matamu meleleh di tengah malam bermunajat, berdoa. Allah hanya ingin sujudmu lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hai orang yang punya uang, yang punya jabatan, yang ada duit, kau belum tentu dimuliakan Allah. Boleh jadi Allah sedang mengujimu. Apakah dengan hartamu kau bersedekah? Apakah dengan hartamu kau berzikir? Yang miskin lulus dengan kemiskinannya, yang kaya belum tentu lulus dengan kekayaannya. Betul? Betul semua jawab. Iyalah, nggak mungkin Ustadz menyampaikan yang tidak betul. Kalau yang datang ke diri kita kaya, kaya itu juga tamu. Yang namanya tamu ada masa datang, ada masa pergi. Betul? Kalau yang datang itu sakit, kalau yang datang itu miskin, kalau yang datang itu susah, pun juga tamu. Yang namanya tamu ada masanya datang dan ada masanya pergi. Kita pun juga tidak lama di sini. Ustadz Somad datang ke negara tulang bawang, ada masanya datang, ada masanya pergi. Ini sebentar lagi pergi. Lalu yang kekal abadi itu di mana? Dunia ini berubah, dunia ini berganti. Dulu kakek kita meninggal, datang bapak kita meninggal, datang masa kita meninggal, datang anak kita meninggal, datang cucu kita meninggal. Dunia ditinggalkan, dunia berubah. Yang kekal abadi itu hanya satu, perasaan aku ke kamu. Merasa bahwa kita sama-sama hamba Allah. Kenapa berat minta maaf? Saya ustadz, saya profesor doktor, saya ulama, saya hebat, saya lebih tua, saya nggak mau minta maaf. Iblis. Tapi dia ustadz iblis. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya jangan sombong, jangan angkuh, walaupun pecinya baru, walaupun bajunya baru, walaupun sorbannya emas. Gimana rasanya baju baru yang Ustadz pakai? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Somad itu di mana-mana ceramah bajunya putih terus, kayak nggak pernah ganti baju, kecuali di negara tulang bawang. Tanpa, jangan tepuk tangan, tanpa dengar judul ceramahnya, tanpa lihat captionnya, tanpa lihat thumbnail judulnya. Begitu lihat pertama kali langsung tahu, ini di tulang bawang, ini di negara tulang bawang. Dari mana kau tahu? Iya, inilah baju yang kami jahitkan tahun 2020. Saya malam ini bahagia. Apakah Bapak bahagia? Alhamdulillah, seperti terpaksa bahagia. Saya malam ini bahagia. Apakah Ibu bahagia? Bahagia bukan karena apa? Bahagia karena Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Aku memang laki-laki, Mam. Aku memang kepala rumah tangga, Mam. Aku memang di rumah ini yang punya super power, Mam. Tapi aku juga manusia biasa. Aku minta maaf. Apa salahmu? Aku punya selingkuhan. Astagfirullah. Apakah Ibu mau memaafkan? Hati-hati kalian, Pak. Itu ungkapan yang paling dalam dari lubuk hati mereka. Tidak ada perempuan yang siap menerima laki-laki yang pernah dilarikan pelakor. Betul? Makanya kalau kalian mau minta maaf, jangan ngaku. Bilang aja, aku minta maaf. Salahnya apa? Aku minta maaf. Iya, aku mau maafkan, tapi sebutkan dulu salahnya. Aku minta. Jangan sampai kalian ngaku. Paham?
Kenapa? Karena tidak semua perempuan bisa menerima kesilapan, kesalahan laki-laki. Begitu juga laki-laki. Siapkah bapak menerima perempuan second? Siap. Makanya mudah-mudahan hati ibu, hati bapak dijaga supaya tidak berpindah ke lain hati. Berdoa tengah malam, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, jaga hatiku ya Allah. Ya Allah, jaga hati bapak-bapak kami. Ya Allah, jaga hati ibu-ibu kami, supaya mereka menjadi laki-laki yang setia, supaya mereka menjadi perempuan yang setia. Bapaknya baik, ibunya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul. Hancur dunia persilatan. Saya sudah ceramah berapa jam? Tadi waktu saya berdiri jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:20. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus di depan. Saya sudah ceramah 50 menit. Anak-anak masih fokus di depan. Anaknya aja fokus, apalagi bapaknya. Kenapa anak-anak bisa fokus? Saya dulu waktu masih kecil, kalau datang ustadz ceramah ke kampung kami, anak-anak ada yang manjat pokok rambutan, lompat sana, lompat sini, ada yang narik jilbab ibunya. Tapi anak kita, Masya Allah, pastilah anak-anak ini dibesarkan, dikasih makanan yang halal oleh bapak ibunya. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang selamat dari judi online. Duitnya dari mana? Duitnya dari pinjaman online. Terus duitnya dipakai untuk apa? Untuk game online. Akhirnya kerjanya main apa? Main bini online. Tapi ingat, nerakanya offline. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang mau dibahas minta maaf dan memaafkan. Yang dibahas baru satu, waktu sudah mau habis. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya bersih itu nggak terasa waktu begitu cepat berlalu, Besti. Saya pengalaman saya ceramah. Pengalaman saya ceramah itu kalau kita ngomong jamaahnya itu nyambung, itu kita nggak terasa berdiri lama. Tapi kalau ceramah jamaahnya nunduk, ada yang garuk kepala. Lain kata kita, lain kata dia. Takbir kata gitu. Insya Allah. Tapi di negara tulang bawang ini terus terang saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya malam ini ngomong ceramah mengalir begitu saja. Ini karena kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta maaf sudah kita bahas. Sekarang yang kedua adalah memaafkan. Dilempar pakai batu sampai kakinya berdarah, pakai sendal terompah basah karena darah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Ya Muhammad sallallahu alaihi. Seandainya darah di sendalmu itu jatuh ke tanah, akan aku ratakan orang-orang Taif itu. Nabi mengusap telapak kakinya biar supaya darah tidak menetes. Sekarang seandainya, ini kalau saya tanya seandainya bapak diejek tetangga, dicaci maki, disumpah serapah, dipasangnya paku, dilemparnya berdarah, lalu datang malaikat Jibril. Seandainya darahmu menetes ke tanah, akan kuratakan tetangga dan musuh-musuh. Seandainya saya ditawarkan malaikat begitu, langsung saya injakkan kaki saya ke tanah, ratakan mereka semua, mati semua. Itu saya ini kan orangnya hatinya keras. Beda sama bapak-bapak ibu-ibu di negara tulang bawang. Mereka langsung mengambil tisu untuk mengeringkan keringatnya, langsung menginjakkan ke tanah, hancurkan mereka semua, matikan mereka semua. Ya Allah, jadikan hati kami ini seperti hati Nabi Muhammad SAW. Datang malakul jibal, malaikat yang menjaga segala bukit-bukit, bukit Tursina, bukit Jabal Uhud, bukit Jabal Nur, bukit Jabal Sur. Lalu malaikat itu berkata, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan cabut dua bukit terbesar di kota Makkah. Satu Jabal Abi Qubais, satu Jabal Qu'aiqian. Akan aku timpakan ke Taif, rata mereka semuanya dengan tanah. Lalu Nabi minta maaf. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku dihinakan manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan tempat mengadu orang-orang lemah.
Allahumma akhrij min aslabihim, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak, keturunan, cucu cicit sampai hari kiamat orang-orang yang mentauhidkan engkau. Akhirnya orang Taif yang melempar Nabi, yang menganiaya Nabi, yang mengusir Nabi, sekarang orang Taif 100% Islam karena doa Bayangkan kalau Nabi mengatakan waktu itu, timpakan rata semuanya dengan tanah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa ke Makkah, mampir ke Taif insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Taif tempatnya sejuk, dingin. Kalau Bapak Ibu nanti di Makkah melihat ada wortel, ada kentang, ada buah-buahan, anak anggur, itu semuanya berasal dari Taif. Dan di Taif itu banyak tumbuh bunga mawar. Bunga mawar itu disuling lalu jadi parfum yang wangi. 100% orang Taif bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kotak melembutkan hati sudah datang. Bantu untuk bersolawat, karena panitia akan memungut infak yang akan dipakai untuk program-program dakwah, bukan dibawa Ustadz Somad pulang untuk pondok pesantrennya. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini jangan-jangan ini dibawa Ustadz Somad untuk pembangunan pondok pesantrennya. Enggak ada pernah Ustadz Somad minta pakai tablik akbar mengutip. Biasanya kalau kita buat itu untuk masjid, untuk tahfiz Quran, untuk anak yatim, untuk du'afa. Sebarkan semua. Kotaknya kalau bisa sebarkan banyak ke ibu-ibu, ke bapak-bapak nggak usah terlalu banyak, karena yang megang duit aku mereka semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang nggak bawa duit, itu kotaknya memang sengaja mulutnya besar, bisa menampung cincin, rantai, anting, HP, kartu ATM sama passwordnya sekalian. Antal abibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawatnya berhenti, kotaknya terus. Bukan berarti selawat berhenti. Ini ada juga yang pura-pura kusuk bersolawat ya supaya kotaknya lewat. Allahumma sholli sambil ngintip, kotak udah lewat apa? Dia nggak tahu kotaknya banyak di belakang. Ustadz Somad ini ceramahnya itu selalu menyinggung perasaan kami. Padahal acaranya halal bihalal. Ustadz Somad ini selalu nyindir. Ustadz Somad ini selalu menyakiti hati kami. Ustadz Somad ini, kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Saya baru ngomong tersinggung, kotaknya udah naik ke atas. Ini namanya senjata makan tuan. Terima kasih. Udah dipoto? Bukan foto ininya, foto saya masukkan duit tadi. Kalian rekam lah pakai video pendek waktu saya masukkan pelan-pelan, pakai slow motion. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan, dan kenangan malam ini menjadi kenangan yang indah pada saatnya nanti insya Allah. Anak-anak yang hadir nanti, mereka tahun 2035, 2045, 2055, dia ditanya sama istrinya, kak, ya kakak dari mana? Dari negara tulang bawang.
Gimana masa kecil kakak? Kami dulu ada tausiah. Siapa yang ceramah? Almarhum Ustaz Somad. Cerita mati sedih kan? Coba kalau sejarah masa kecil anak kita. Kakak dari mana? Saya dari sana. Waktu kecil dulu gimana? Itulah kami seperti orang sakau. Mudah-mudahan selamat kita dari perbuatan maksiat insyaallah. Malam ini Bapak Ibu membawa anak, ini sedang membuatkan sejarah masa kecil untuk mereka, yang mereka ceritakan indah di masa akan datang insyaallah. Nanti setelah mereka menjadi kades, setelah mereka menjadi anggota DPRD, setelah mereka menjadi asisten satu, setelah mereka menjadi bupati dan gubernur, mereka lah yang akan buat tablik akbar halal bihalal nanti insyaallah. Tahun 2055 mereka akan buat halal bihalal di sini dan mereka akan menelpon Ustaz Somad. 2055. Umur saya sekarang 27. 2055 mereka udah jadi gubernur Lampung. Ketika itu mereka pulang kampung buat tablik akbar, dibawanya Ustaz Somad. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Kita tidak pernah mati. Kenapa? Karena amal jariah tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu taman, satu tempat di surga. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Saya kemarin ikut bangun masjid Pak Ustaz. Kamu yang bangun semuanya? Enggak. Terus paku 2 kilo, 2 sak semen, batu kerikil, batu bata, keramik, semua yang kita sumbangkan itu mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, suruh, isyraq, awabin, taubat, tarawih, witir, wasalatin, wasiyamin, puasanya banyak, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayamul Bait 14, 15, 13, 14, 15, puasanya banyak, wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, banyak. Tapi ternyata sholatnya diambil diberikan pada orang yang dia zalimi, puasanya diambil diberikan pada orang yang dia caci maki, ibadahnya diambil diberikan pada orang yang dia aniaya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak minta maaf, karena menganiaya, menzalimi orang. Alhamdulillah, kalau kita ada menganiaya, menzalimi orang, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Sedangkan telur ayam disangka, tahu telur ayam disangka? Telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia, apalagi kata-kata, apalagi tatap mata. Maka kita ini kadang menyinggung perasaan orang. Belum ngomong udah nyinggung perasaan orang, matanya ngeliat. Nyakiti hati orang. Apalagi kita di negara tulang bawang ini, macam-macam suku, macam-macam bangsa, macam-macam bahasa. Ini miniatur nasional bangsa Indonesia, betul? Ini bukan orang Lampung semua. Ini ada orang Jawa. Pripun kapari panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Ini ada orang dari Padang, dari Minangkabau, ada orang Minang. Ba kabarun sana amu kasadonyo. Ada juga orang Minang. Ada orang Batak. Oras. Ada juga. Dia doa kita sesunina. Oras. Oras be, habis beras tinggal cabai. Ternyata, tapi saya tengok, saya cakap Batak, saya cakap Minang, saya cakap Jawa, yang jawab orang itu aja. Kami di sini sudah menyatu menjadi orang Indonesia. Adapun silap dan salah, maka kita bertetangga, berkawan, bersahabat, sama-sama berniaga. Entah siapa yang mati duluan, kita tetap kirimkan doa, kita tetap. Seandainya saya mati, Bu, seandainya saya mati, Pak, Bapak jangan datang ke tempat saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa menghapus air matamu, saudara. Terus jangan ngomong matilah Pak Ustaz, saya sedih. Mati nggak usah ditakutkan, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Ustaz, berat sekali ujian hidup ini, susah sekali hidup ini. Kalau ada orang yang ngeluh, nanti pas ada jenazah lewat, ikut. Ada jenazah lewat, permisi sama keluarganya. Boleh saya ikut Pak? Boleh, masuk. Sengaja itu kapan yang saya buat banyak. Masuk ke dalam.
Hidup ini tempatnya ujian. Ada suaminya bagus, istrinya mak lampir. Ada istrinya bagus, suaminya Fir'aun. Ada suami bagus, istri bagus, anak durhaka. Ada suami bagus, istri bagus, anak bagus, mantunya Dracula. Ada suami bagus, istri bagus, anak bagus, mantu bagus, tetangganya Nyi Blorong Sundel Bolong. Yang namanya hidup itu ya begitu. Kalau mau baik semua itu di surga, kalau jahat semua di neraka. Ada yang baik, ada yang jahat, berarti di negara tulang bawang. Mana mungkin baik semua? Kalau ada kawan kita ini nggak pernah salah, baik semua. Jangan-jangan dia malaikat Jibril. Kalau ada tetangga kawan kita ini nggak pernah baik, jahat semua. Panggil dia, hai Ib. Iblis. Hai Set. Selama dia pernah baik, kadang-kadang jahat. Selama dia jahat, pernah kadang-kadang baik, berarti kita masih berteman, bertetangga dengan manusia. Ustaz Somad juga pernah silap, pernah salah. Ustaz Somad bukan malaikat, tapi jamaah memaafkan segala kesilapan dan kesalahan kita, insya Allah. Inti halal bihalal 3. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga adalah nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati. Jangan pakai narkoba, jangan pakai ganja, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai pil anjing gila. Mau mabuk juga pakai ganja. Duit gak ada, buat kopi tuang spiritus. Rencana mau mabuk, begitu diminum menyala abangku, mati langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang pernah silap salah, yang sudah mati, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Adapun kita yang masih hidup, yang masih berjalan di atas tanah, yang masih diberikan Allah raga dengan nyawa, yang masih diberikan jantung masih berdegup. Masih berdegup. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang nggak normal, biasanya jantung ini nggak normal disebabkan 2. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Bagaimana cara menenangkan jantung hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Astagfirullah, zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, zikir. Baca Quran, zikir. Afdalus zikri. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, hati saya sedang gak tenang. Kenapa? Orang nagih-nagih hutang terus, zikir terus. Datang dia nagih. Kapan kau bayar? La ilaha illallah. Udah pulang lagi dah. Kau nggak jadi nagih? Udah gila dia tengok. Mudah-mudahan kita semua mati dan saat malaikat mencabut nyawa kita, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita katakan, apa yang sering kita lantunkan, itulah yang akan keluar waktu kita mau mati sakratul maut. Jangan heran kalau pas mau mati itu yang keluar dari mulutnya kentut, caci maki, sumpah serapah. Sikit saja salah orang, bukan cuma binatang yang keluar dari mulutnya, kebun binatang. Kotor-kotor semua keluar dari mulutnya. Mudah-mudahan yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang setelah kita halal, plong, bersih. Setelah halal ini bihalal, halal bihalal, halal, bersih, suci, hilang semua yang lalu sampai pada akhirnya kita mati menghadap Allah, dibersihkan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan kita semuanya mati masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Ini kalau saya teruskan 1 jam lagi masih sanggup? Ibu masih kuat? Bapak masih bertahan? Saya nggak sanggup. Hari ini ceramah saya yang ketiga. Pagi tadi, siang, malam, besok 3 kali lagi. Pagi, siang, malam, macam makan obat. Hari Senin pulang. Saya datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, Senin pulang ke Pekanbaru. Memang saya datang kemari setahun sekali, 5 tahun sekali, 4 hari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis, kalau nanti ada yang bertanya, siapa tadi malam yang ceramah halal bihalal di negara tulang bawang? Ustaz Abdul Somad. Apa yang diceramahkan? Ada 3. Apa yang 3? Aku gak ingat. Minta maaf, memaafkan, nasihat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya hati kita istiqomah iman dan Islam, dikasih rezeki supaya bisa berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah,
dan kita semua mati husnul khatimah. Anak-anak kita soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, diselamatkan dari riba, narkoba, judi online, diselamatkan dari selingkuh, LGBT, selamat dari perbuatan zina, selamat dari semua yang merusak anak-anak kita semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.